من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Beberapa ayat di awal surah Ali Imran terkait dengan sifat-sifat para penduduk surga, orang-orang yang bertakwa. Namun diberi sebelumnya sebuah kaidah besar, hal yang membedakan antara kehidupan seorang mukmin dan selainnya. Ini sangat penting untuk kita cermati dan kita renungi. Bermula dari ayat yang ke-14 dari surah Ali Imran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab." Zayyana telah dipercantik, diperindah untuk manusia. Ya. Jadi dia belum tentu cantik pada zatnya, tapi pada pandangan orang, pada pikirannya, pada hatinya, selalu dibuat indah, gemerlap. Itulah kehidupan dunia. Dan dunia itu sendiri hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina daripada bangkai. Tapi pada manusia dijadikan sebagai tazyin, sebagai zina, ujian dan cobaan. Telah dipercantik, diperhiaskan terhadap manusia hubbus syahwat, cinta kepada syahwat-syahwat, cinta kepada hal-hal yang mengajak kepada syahwatnya, jiwanya itu ingin melakukannya, itu syahwat namanya. Jiwanya tertarik kepadanya. Seluruh jenis syahwat di sini, karena dikatakan syahwat dengan berbagai jenisnya. Minan nisa, apakah terkait dengan perempuan, wal banin, terkait dengan anak-anak. Ya, dimulai dengan perempuan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Di Sahih Muslim dia bersabda, "Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi fitnah perempuan." Iya. Maka sudut dimulainya ada makna yang terkait dengan hadits tersebut. Iya. Dan disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullah, dimulai karena para perempuan itu adalah habailus syaitan, tali-tali yang dijadikan jerat oleh syaitan, yang menunjukkan bahaya dan harus diwaspadai akan hal tersebut. Makanya dimulai dari penyebutan para perempuan. Wal banin, al-banin anak-anak. Ya, walaupun perempuan itu sendiri dan anak-anak, dia apabila di dalam ketaatan dan kebaikan bisa berubah menjadi kebaikan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunya mata." Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasannya adalah perempuan yang salihah. Perempuan yang salihah. Dan Nabi terangkan siapa perempuan yang salihah itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Hubbiba ilayya an-nisa'u wat-tib." Telah dijadikan kecintaanku pada perempuan dan wangi-wangian. Iya. Daripada hal yang membantu di dalam ketaatan, mendekatkan kepada Allah, maka itu nggak ada masalah, adalah hal yang baik. Sama dengan anak-anak,
ya anak-anak yang dengannya seorang memiliki keturunan yang salih, membentuk generasi dan umat yang baik, itu adalah hal yang dipuji di dalam syariat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul walud al-wadud, fa inni mukatsirun bikumul umam." Menikahlah dengan perempuan yang penyayang dan bisa banyak melahirkan, karena saya merasa bangga dengan umatku yang banyak. Ya, ini mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nabi merasa berbangga dengan umatnya yang banyak pada hari kiamat. Baik. Kemudian minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Al qanatir jamak qantarah. Jamak kintar. Dan kintar itu ada yang mengatakan jumlahnya adalah 1000 dinar. Ada yang mengatakan 1200 dinar. Ada yang mengatakan 12.000 dinar. Ada yang mengatakan 40.000 dan sebagainya. Tapi intinya al-kintar itu maksudnya harta yang sangat banyak. Al-muqantara maksudnya bertumpuk-tumpuk. Harta yang sudah banyak yang bertumpuk-tumpuk. Yaitu dicintai. Ya, kalau seorang sudah punya harta yang banyak, kadang subhanallah itu menjadi fitnah besar terhadap dia. Sesuatu yang tidak di tangan saja dari harta menjadi fitnah, apalagi sesuatu yang berada di tangannya kadang menjadi fitnah yang sangat besar. Dan Nabi SAW bersabda, "Li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Iya. Jadi telah dipercantik mencintai syahwat berupa perempuan, anak-anak, harta yang banyak berlimpah-limpah, minad dahabi wal fiddah, dari emas maupun perak, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Al khail kuda-kuda yang terawat, yang indah, yang sangat disenangi. Wal khailil musawwamah wal an'am, dan hewan-hewan ternak berupa unta, sapi, kambing yang digembalakan, yang dipelihara. Wal harth, dan tanaman perkebunan, apa yang dipakai untuk bertani, untuk menanam. Itu semuanya dari hal yang dicintai. Syahwat, ditazyin, ya, diperindah pada manusia. Kemudian Allah menegaskan, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah perhiasan kehidupan dunia. Iya. Itulah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Bahasakan mata, sesuatu yang akhirnya akan sirna. Ujungnya akan lepas dari kepemilikannya. Tidak akan dia bawa. Tidak kekal bersamanya. Itulah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan yang di sisi Allah terdapat tempat kembali yang paling baik. Tempat kembali yang paling baik. Ini pokok perkara di dalam Al-Quran, kaidah penting. Diperbandingkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, agar supaya selalu diingat akan hal tersebut. Karena lebih mencintai akhirat itu ciri orang-orang yang bertakwa, ciri pengejar kehidupan akhirat. Adapun orang yang cinta kepada kehidupan dunia, itu ciri orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Nah, itu sifat-sifat diterangkan dalam Al-Quran, sifat orang-orang kafir, kaum munafikin, dan pengikut syaitan, pengikut hawa nafsu. Zuyyina lilladhina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladhina amanu. Telah dipercantik kehidupan dunia itu bagi orang-orang kafir, dan mereka mengolok-olok dari orang-orang yang beriman. Jadi subhanallah, sifat orang kafir itu cinta terhadap dunia, merasa bangga dengan dunia yang dia miliki. Kalau ada orang yang rajin salat, rajin beribadah, rajin ta'lim,
bagus di dalam mengkaji agama, mereka pandang dengan pandangan yang menghinakan. Nah, ini orang tidak ada apa-apanya, orang-orang kere, masa depannya tidak jelas, penghasilannya dan kerjanya tidak beres, dan selainnya dari kalimat-kalimat olokan yang biasa diucapkan oleh dan biasa didengarkan dari sebagian manusia. Namun Allah ingatkan, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Adapun orang yang bertakwa, mereka lebih tinggi daripada itu di hari kiamat. Iya. Jadi ketinggian itu jangan dihitung di awal di kehidupan dunia yang sementara. Tapi ketinggian itu akhirnya adalah kehidupan akhirat. Di sana perhitungannya. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu littaqwa. Itulah kehidupan akhirat, surga kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Tidak ada kecongkakan ketinggian dunia yang diinginkan. Iya, dan tidak menghendaki kerusakan. Akibat kesudahan yang terakhir itu pasti menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Iya, makanya setelah kaidah besar ini diperbandingkan antara apa yang berada di sisi manusia dan apa yang berada di sisi Allah. Tentunya apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang berada di sisi kalian akan sirna, akan hilang. Sedangkan apa yang berada di sisi Allah, itulah yang kekal abadi. Itulah yang akan tersisa. Iya. Kemudian di ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Apakah ingin aku kabarkan kepada kalian hal yang lebih baik daripada itu? Ini pembahasan tasywiq namanya. Membuat orang tertarik dan cinta untuk bersegera mendengar apa yang datang setelahnya. Ya. Jadi sekarang orang mengikuti syahwatnya, ingin memiliki segala sesuatu. Ingin kalian lebih baik daripada itu? Kalau jiwanya itu jiwa punya semangat, dia pasti akan ingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, mereka ada sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, sorga-sorga aden, kekal abadi, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai dari asin, yang dari air yang tidak pernah berubah rasanya. Ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari khamar. Khamar tidak memabukkan, tidak membuat pusing. Lezat bagi orang yang meminumnya, ladzatan lisyaribin. Sangat nikmat bagi orang yang meminumnya. Berbagai sungai di surga itu, subhanallah. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga. Wa azwajum mutahhara, dan mereka memiliki di dalamnya istri-istri yang disucikan. Iya, disucikan dari kotoran, disucikan dari najis, disucikan dari gangguan, disucikan dari haid, disucikan dari nifas, disucikan dari akhlak yang buruk. Sebagaimana yang dimaklumi di kalangan perempuan. Jadi perempuan itu secantik apapun di dunia, itu pasti ada kekurangannya. Ada sesuatu darinya yang tidak disukai. Beda dengan istri-istri, pasangan-pasangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan dari segala hal. Iya. Itu yang lebih baik yang kedua. Yang ketiga, waridwanum minallah, dan ridha dari Allah. Nah, ridha dari Allah inilah yang paling besarnya. Inilah yang paling besarnya. Iya. Karena itu di dalam hadits riwayat Muslim atau Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penduduk surga, inginkah kalian aku tambah? Atau dipanggil penduduk surga, wahai penduduk surga, mereka menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik. Maka Allah bertanya kepada mereka, hal raditum, apakah kalian sudah ridha dengan pemberian di surga? Kata mereka, ya kenapa kita tidak ridha ya wahai Rabb kami? Engkau telah memberi kami ma lam tu'ti ahadan min khalqik, hal yang tidak pernah kamu berikan kepada siapapun dari makhlukmu. Maka Allah berfirman kepada mereka, ala u'tikum afdala min dhalik, inginkah kalian aku beri hal yang lebih afdal daripada itu? Ini sudah dengan berbagai kenikmatan di dalam surga, ternyata ada hal yang lebih afdal daripada itu. Iya. Maka penduduk surga berkata, wahai Rabb kami, apakah ada yang lebih afdal daripada itu? Maka Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan untuk kalian ridhaku, sehingga aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Itu yang paling besarnya. Kalau Allah sudah ridha kepada seorang hamba, tidak murka kepadanya, pasti dia akan mendapatkan segala hal, tak akan kekal untuknya. Karena itu dikatakan di ayat yang lain di surat Taubah, waridwanum minallahi akbar. Ridha dari Allah itulah yang terbesar. Itulah kenikmatan yang paling agung yang diberikan. Iya. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan anjuran sekaligus peringatan. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Artinya Allah memberi hamba itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka berhak dengannya. Allah Subhanahu wa taala basirun bil ibad. Iya. Jadi secara global bahwa dari sudut kehidupan orang-orang yang bertakwa itu kehidupannya akan lebih baik. Akan dapat surga kekal di dalamnya, dapat istri-istri, pasangan-pasangan yang disucikan, dan dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Setelah sudah ada kata putus tentang orang yang bertakwa ini, bagaimana ketinggiannya. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah, orang yang bertakwa di atas mereka, di atas orang kafir pada hari kiamat. Maka di dua ayat setelahnya diterangkan bagaimana kriteria dan sifat orang-orang yang bertakwa itu. Alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Sifat mereka itu orang-orang yang selalu berkata, wahai Rabb kami. Iya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dia selalu berdoa kepada Allah, bermohon. Dan dia jaga akidahnya, keimanannya, dan amalannya. Rabbana innana amanna, wahai Rabb kami, sungguhnya kami telah beriman. Kami telah beriman kepada Engkau ya Allah, telah mengikuti Rasul-Mu, beriman kepada kitab-Mu, telah beriman kepada para malaikat, hari akhirat, beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Ya. Kami telah beriman. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Wa qina adzabannar, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksaan api neraka. Jadi ada rasa harapan, tidak ada rasa takut akan dosa-dosa, selalu mohon ampun atas dosa-dosanya, dan selalu memohon supaya dijauhkan dari api neraka. Itu sifat orang yang bertakwa. Bagus dalam keimanannya, dia selalu mohon ampun terhadap dosanya, dan dia punya rasa takut kepada api neraka. Kemudian diterangkan 5 sifat yang lainnya di ayat yang ke-17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang kunut, yang qanit, orang-orang yang selalu berinfak, serta orang-orang yang beristighfar di waktu sahur.
Ini 5 sifat lain dari orang yang bertakwa. As-sabirin, bersabar, mencakup sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar terhadap ketentuan dan takdir Allah. As-sadiqin, dia jujur dalam ucapan dan amalannya, jujur di lisannya, jujur tulus di hatinya, dan jujur bermakna bersungguh-sungguh dengan badannya. Iya, dalam melakukan ketaatan. Wal qanitin, dan orang yang qanit, kunut, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan, tenang dengan ketaatan, itu qanit namanya. Ada khusyuknya, selalu terikat dengan ibadah. Kalau dia sholat juga lama dia berdiri, itu cakupan-cakupan orang-orang yang memiliki sifat kunut. Iya, jangan kunut cuma dikenal kunut subuh seperti di sebagian masyarakat, kunut di sholat tarawih. Bukan itu saja makna kunut, tapi kunut di sini artinya adalah orang yang selalu komitmen di atas ketaatan, bagus dalam ibadahnya, punya rasa khusyuk, ketundukan kepada Allah. Kemudian sifat berikutnya wal munfikin, mereka selalu berinfak. Berinfak dengan apa yang dia miliki secara rahasia maupun terang-terangan. Iya. Gemar di dalam berbagi, di dalam memberi. Gemar di dalam berbagi dan memberi. Padahal yang merupakan ketaatan kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Beristighfar di waktu sahur ini cakupannya luas. Bisa bermakna dia di waktu sahur, dia berdiri melakukan sholat malam, sholat witir. Dan bisa di waktu sahur dia beristighfar, banyak bertobat kepada Allah, dia membaca bentuk-bentuk istighfar. Apakah dia baca astaghfirullahaladzim, atau dia baca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Atau dia baca Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, atau kalimat-kalimat yang semisal dengannya mengandung makna istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Iya. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan istighfar di waktu sahur, mereka sholat subuh secara berjamaah. Sebab kalau dia sholat subuh secara berjamaah, nah itu berarti dia termasuk orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi dikatakan sahur karena dekat ke sahurnya. Tapi maksudnya dia di waktu subuhnya masuk di dalamnya. Dan ini semuanya mengandung kemungkinan keutamaan Allah itu luas. Pintu-pintu ibadah itu besar. Iya. Dan ini alladzina yaquluna, orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, innana amanna, sungguhnya kami telah beriman, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksaan neraka. Ini adalah hal yang selalu menghiasi kehidupan, selalu terucap. Dan mereka ucapkan dalam lisan dan maupun terterapkan di dalam amalannya. Menjaga keimanan itu tidak sekedar di lisan saja, tapi ada praktek. Dia juga belajar dari ilmu syariat, ilmu agama, yang dengannya bisa menjaga keimanannya. Iya. Kemudian sifat pokok mereka, kesabaran, kejujuran, ketulusan, kesungguhan dalam ibadah, selalu berinfak dan beristighfar di waktu sahur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kehidupan dunia itu mahliga yang bertahta indah di hati-hati kita, menerangi seluruh relung hati ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyirnakan kegelapan-kegelapan dunia yang kadang merusak dan membahayakan hati. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari api neraka, menjaga kita di atas keislaman dan sunnah. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih, wallahu ta'ala a'lam.